kita akan melakukan pendataan pelaku usaha yang di Kabupaten Pasir ini jumlahnya cukup banyak, dan pendaftaran atau registrasi para penggilingan atau yang memproduksi beras, sehingga beras kita ini bisa bersaing baik di tingkat kabupaten kita sendiri bahkan sampai ke luar kabupaten. Jangan sampai justru orang kita kabupaten sendiri tidak mengkonsumsi beras-beras kita yang diproduksi. Ini kan sangat ironis. Nah, dengan jaminan mutunya aman dan sebagainya, termasuk produk-produk lain yang akan dilakukan sertifikasi prima 3 yang merupakan hasil dari pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan. Oleh karena itu, bersama dengan bidang keamanan pangan secara aktif melakukan kegiatan membentuk kader keamanan pangan, memeriksa di pasar-pasar tradisional modern Kabupaten Pasir. Yang saya hormati Ketua KTNA Kabupaten Pasir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu undangan, puji syukur kita panjatkan untuk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum mulai ini, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Pada kesempatan ini kami akan memimpin doa secara Islam. Bagi yang non-Muslim dapat berdoa menurut kepercayaan masing-masing. akan kesehatan kita, dan diharapkan masyarakat ini tidak mengkonsumsi pangan yang tercemar, baik itu kimia, biologi, benda lain, dan yang mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pengendalian pangan segar asal tumbuhan yang kita produksi, karena ada istilah bahwa keamanan pangan ini tidak bisa ditoleransi. Jadi harus aman dan sehat. Jika makanan kita itu tidak sehat, maka itu bukan makanan, justru jadi racun kan kali ya. Nah, harapan kita kegiatan program di Dinas Ketahanan Pangan ini adanya sistem jaminan keamanan pangan untuk memastikan bahwa pangan yang kita konsumsi itu benar-benar aman buat kita, aman buat keluarga kita dan masyarakat kita di Kabupaten Pasir. Nah, oleh karena itu kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan ini secara aktif melakukan survei-survei, kemudian melakukan pengujian terhadap sampel-sampel produk dari pangan segar oleh masyarakat atau pelaku usaha kita di Kabupaten Pasir. 2,5 tahun karena terkait dengan COVID. Kawasan integrated farming ini dibuka oleh PT Dego Jagung dalam rangkaian ekspor pertanian dalam arti luas. Kawasan ini ada di Desa Sampurangau, berada pada luasan 6,5 hektar. Kawasan ini kami percayakan kepada 2 kelompok tani. Satu kelompok tadi itu harapan mandiri, itu mereka yang bergerak di kegiatan peternakan budidaya. Sementara ada satu kelompok tani lagi namanya Rindang Jaya. Rindang Jaya mereka yang bergerak di tanaman keras maupun tanaman hortikultur. Namun dalam perjalanannya anggota kelompok tani ini bisa jadi satu waktu kami switch
yang ternak lari ke perkebunan atau tanaman pertanian, yang tanaman pertanian masuk ke ternak. Ini kenapa kami buat silang seperti itu, supaya pembekalan terhadap mereka yang bergabung di kelompok tani itu memiliki kemampuan yang relatif sama. Aman dan mutu. Nah, lanjut yang paling tinggi adalah sertifikasi atau sertifikat prima 1. Nah, sertifikat prima 1 ini dia ada variabel yang menentukan. Di samping aman, bermutu, yang terakhir ini yang agak besar, ramah lingkungan. Nah, prima 1 ini yang mengeluarkan Otoritas Kompeten Keamanan Panganan Pusat. Sementara kalau yang di prima 3, prima 2 kategori itu masih di wilayah provinsi. Biasanya kalau prima 1 ini, Bapak Ibu, itu ada uji kelayakan, kemudian ada uji geologi, ada uji air, geologi batu-batuan. Nah, mereka-mereka yang tanam biasanya kalau di bawah pertambangan itu biasanya akan susah mendapatkan yang namanya organik. Ini larinya rata-rata ekspor, Bapak Ibu. Tetapi di Jogja itu ada juga yang prima 3 dengan prima 2 yang dikeluarkan provinsi itu sudah kelasnya sudah kelas ekspor, seperti salak. Kalau di Yogyakarta itu salak. Saya pernah ke sana, dia hanya mendapatkan prima 3 itu sudah luar biasa ekspornya. Kalau di sini banyak peluang, Bapak Ibu, sebenarnya buah naga, pisang, jambu. Nah, untuk persyaratan sangat mudah. Saya yakinkan sangat mudah, khusus prima 3. Karena alhamdulillah biasanya yang nangani saya sendiri, Bapak Ibu. Prima 3 itu hanya syaratnya nanti formnya sudah saya siapkan. Nanti melalui Dinas Tambahan Pasir juga ada permohonan, fotokopi KTP, kemudian peta lahan. Peta lahan kalau memang ada kita gambarkan. Nah, yang paling susah ini syaratnya ini pinjam. Nama saya Sunarti, Pak. Saya petani dari Desa Badan Jaya, Kecamatan Kuala. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan sertifikasi prima 3 untuk cabai. Apakah itu nanti pendampingannya dari awal budidaya atau pasca panen? Saat ini yang sudah ditanam kurang lebih 4 hektar. 25 hari setelah tanam, dan yang seperempat sendiri sedang dalam tahap persemaian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Alhamdulillah, wah banyak itu, Bu, cabainya, Bu. Jadi gini, yang penting Ibu naikkan dulu permohonan ke Dinas Ketahanan Pangan Pasir. Nanti di sana ada Mbak Mega. Nanti apa yang harus Ibu lengkapi, apa yang Ibu harus rubah, itu nanti disampaikan Mbak Mega. Tapi saya berharap nanti Mbak Mega juga 1-2 kali ke lapangan melihat, Bu. Nanti kita bantu, Bu. Hanya nanti pada saat pengerjaan SOP, tentu nanti SOP itu standar operasi prosedur. Saya siap, Bu, makin luas juga makin bagus, tapi minimal setengah hektar lah, punya luasan lantai. Itu biasanya digunakan untuk sayur-sayur. Kalau buah itu rata-rata ya kurang lebih 1 hektar. Bahkan Pak Karto sudah sampai 1 hektar. Nggih, Pak. Yang untuk jambu kristal sama itu kan dibagi 2, Pak. Kalau luas lahan sih ya. Nah, kalau mengikuti aturan, Bu, harus registrasi kebun. Saya tidak usah. Saya nanti yang kelahi sama orang bisa. Itu aja, Bu. Ya, karena saya sudah pastikan kemarin pada saat saya verifikasi OKKPD, petani saya tidak ada yang bisa disertifikasi kalau mengikuti aturan pusat. Sementara kalau di pusat itu kompetitor, di sini belum kompetisi. Kalau untuk perdagangan, ada lagi, Bu? Jelas, Pak, ya. Sekalian. Karena kalau kita jalan sendiri-sendiri berat. Saya terus terang
mulai beberapa tahun yang lalu kita dengan teman-teman yang memang sejalan dengan komoditi yang kami jalankan, kita coba jalin komunikasi, kita buat asosiasi, kita buat jaringan, kita membuat bagaimana pemasaran bersama dan sebagainya. Karena kalau nggak seperti itu, ujung-ujungnya harga hancur dan kita akan kembali lagi dari nol. Demikian Pak Masri yang bisa sampaikan. Saya diri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kanto sudah memberikan masukan. Nanti insya Allah Bapak saya sampaikan untuk itu penanganan pasca panen Pak ya. Nanti karena di Dinas Ketahanan Pangan itu ada bagiannya sendiri Pak. Tadi kita sampaikan untuk menginventarisir, mengumpulkan mereka spesifikasi untuk kegiatan pasca panen. Nah bahkan di dinas kami itu juga bisa Bapak mengajukan kalau Bapak tapi sifatnya kelompok tani. Kalau poktan masih kawasannya mungkin belum bisa Bapak. Ya poktan gitu. Juga nanti masalah pembuatan pupuk Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita sampaikan. Nah, saya ada pengalaman Bapak Ibu sedikit tentang kenapa pentingnya kita itu aman. Jadi kalau saya bukakan syarat teknis berdasarkan PP 5 2021 atau Permentan, waduh, tidak rampung ini sejam. Jadi kita yang teknis saja Bapak Ibu. Ada petani Samarinda itu awalnya di ento gede ento gede kanal bro. Wah lumayan nih Bud. Woi setrek bro. Mantap. Langsung maman. Mantap. Mantap. Wes. Akadis Pangan yang seperti Bapak Kabit Diko, saya dan Bapak Ibu yang ada di sini, baik pelaku usaha maupun Bapak pendamping Pak RW Senior Pak Arno. Jadi video ada senior saya ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa hal dan sini amat penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan perberasan, terkait dengan Prima 3. Saya sendiri belum menjalani, tentunya saya tidak berani bicara. Itu tak baca ya. Jadi kenapa saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu? Awalnya saya usaha beras yang petani sama dengan Bapak Presiden, enggan, saya tidak mau ngurus itu bukti nyata. Tapi ketika dibenturkan dengan keadaan, ternyata itu perlu. Baru awal dari Bapak IKN menuju IKN ini baru awal ya Bapak Ibu, baru awal menuju IKN. Ternyata persaingan untuk mendapatkan pasar itu sangat susah untuk diperberasan ya, sehingga terbentur dengan keadaan itu bersamaan terhembusnya IKN. Saya berusaha gimana pasar beras kita itu bisa masuk. Iya. Ya, poinnya masih sedikit. Ya. Nanti diminta ya, kira-kira apa sih? Kiatnya bagaimana keberlanjutannya? Mesin yang masih kecil,
kualitas mesin yang masih di bawah standar, ya, dengan kualitas pematangan di tempat kita mayoritas di kecamatan Lokali dan sekitarnya, khususnya apalagi tetangga kita, itu sangat rendah. Cara budidaya itu yang mempengaruhi kualitas beras kita, sehingga pasar beras kita amat susah dan susah masuk di pasar kita, khususnya pasar yang modern. Nah, kalau pasar tradisional di pasar-pasar bisa gampang masuk beras, kalau masuk terjual. Tapi contoh, tidak usah jauh-jauh. Pernahkah Bapak dari Kidiko menggunakan beras petani dari lokal? Belum ada kan? Kalau toh pernah mungkin dicoba sekali dua kali. Itu disebabkan karena standarisasi reglementasi itu sendiri belum ada. Untuk itu banyak perusahaan-perusahaan baik sawit maupun perusahaan batubara sebenarnya menginginkan beras kita diinginkan, tapi dia juga beras butuh keamanan, butuh sertifikasi itu. Untuk itu dengan cara apapun saya tempuh, mingkem mati. Tes. Jadi berbagai macam cara saya tempuh, ya. Saya mau, tapi kalau kita cuma nggak boleh kalau peraturan, mana peraturan di jalanan, perda, semuanya cuma nonsen, angka-angka tulisan aja udah dibuat untuk mengeluarkan uang dewan-dewan itu tidak dijalankan, ya enggak? Selesai. Saya kira itu aja Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu salah satunya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena mudah-mudahan ketika nanti kita sudah berjalan, Bapak Ibu sudah ditata tentang semuanya, edar izin edar beras semuanya. Kita nanti buat gebrakan, kita tunjukkan beras kita kualitas. Kita masukkan mulai Pak Rahar, Pak Kadis, beri masukan Pak Bupati, kemarin juga sudah sama Kadis juga. ASN minimal insentifnya Pak 20 kilo aja Pak, dites gelombang pertama. Kalau jelek jangan beli lagi. Sehingga para pelaku juga membuktikan bahwa berasnya berkualitas. Perusahaan, ASN, insentifnya adalah 20 kilo kalikan berapa? Saya hitung kemarin waktu saya ngajukan sebuah ide gagasan proposal untuk persiapan IKN itu, ASN yang ada di Kaltim itu sudah mendekati 5.000. Andai kata 20 kilo aja sudah habis kita kurang beras. Untuk itu terobosan mudah-mudahan itu nanti bisa dijalankan dari semua kalangan, baik dari dinas maupun dari dewan sepakat mengiyakan bahwa kita membantu petani, membantu dari proses dan membantu penjualan. Nah, petani juga jangan tenang-tenang ketika respiring jelek, jangan berkecil hati. Bapak nanti bisa masukkan bahan gabah Bapak. Di tempat kami nanti ada sebuah perusahaan namanya CV Pasir Prima, itu merek beras saya. Itu respiringnya sudah besar, semuanya sudah difasilitasi sekelas di Kalimantan mungkin tidak ada. Yang kita masukkan untuk investor masuk nilainya sudah 128 M untuk menyiapkan IKN. Jadi sengaja saya ada beberapa bulan ini tidak aktif. Bu Erwida nelpon marah-marah saat ini, makanya konsen saya itu cuma ada satu perusahaan, tapi mereka mendanai semua itu dari lingkaran dari perusahaan itu. Dia menyuplai anggaran, dia menyuplai segala sesuatu, tapi mulai dari catering semuanya harus satu payung itu. Wika akan membangun sebuah perumahan Excel 4 yang pindah dari Jakarta, itu di Kilo 9, itu 1000 unit rumah untuk calon PNS. Nah, itu semuanya cateringnya itu yang ngambil perusahaan kita. Perusahaan yang saya mau itu ya sama, permintaan beras juga dari kita, tapi tentunya dengan syarat itu tadi. Kalau Bapak dari persiapan selesai, beras dari Sulawesi masuk, beras dari Jawa masuk, kita cuma nonton, kan begitu. Makanya tidak ada salahnya Bapak Ibu dari dinas itu selalu menekan. Saya dulu yang selalu lawan Pak Barjo ya, Pak aja. Sekarang saya baru sadar. Tapi memang sengaja Pak, kalau keterlambatan punya saya, bukan saya itu pengen cepat jadi, ya. Kan itu ada aturannya. Kalau sekian bulan nanti kan dicek lagi tuh. Kesiapan saya, persiapan semua fasilitas saya baru saya siapkan mulai bulan depan.
Jadi ketika itu sudah deal semua ketik karung saya sudah saya pesan nomor registrasi sehingga saya tidak dikejar nanti ada nomor tidak ada barang rugi. Nah sekarang mulai bulan depan bisa sudah action itu. Jadi saya sengaja agak saya lambatkan sedikit tapi ya dibilangin saya muncul apa ya tidak apa-apa saya terima karena saya juga pakai akal-akal itulah gitu. Salamnya sampai nggak rusak. Mungkin dari Pak Barjo sudah berkali-kali datangi supaya saya ngurus tapi saya tidak mau. Toh beras saya sudah laku. Sama bilangnya bapak ibu baik saya maupun apa semuanya sama. Tapi ketika kita ingin maju ingin berkembang kita butuh semuanya itu. Ya. Kita butuh itu. Di awal bapak baru menuju IKN, tentu siapa sih yang tidak mau berhubungan dengan pelatih IKN? Pasti bapak-bapak andai kata ketemu atau diajak pasti mau. Ya enggak? Ya. Pasti mau. Kebetulan saya diajak, masuklah dalam lingkungan itu. Perusahaan pengembang, baik penyandang dana saya masuk di situ. Nah, ternyata hambatannya yaitu rekrutasi, sertifikasi, semuanya itu. Itu ada beberapa hal. Baik itu tuntutan dari kami sebagai pelaku usaha perberasan maupun sayur mayur. Jadi bapak-bapak di dinas ya jangan memaksa kita juga sekedar memaksa. Kan bapak ibu pasti juga sadar apa keuntungannya saya untuk sertifikasi. Toh barang saya juga laku. Nah, dengan adanya kenaikan harga kalau sertifikasi punya bapak ibu. Jamu bapak itu kalau jamunya Pak Karno mungkin kalau di rumah lakunya 15.000, toh di mall laku 40.000. Ini kontrak kerja sudah dimulai penimbunan, targetnya 8 bulan harus selesai karena diinginkan dari Presiden dari Kementerian Pertanian itu RI 1 mau masuk, nanti yang menghandle panennya kalau bisa itu RI 1. Jadi polanya di situ adalah pola korporasi. Pola korporasi tapi bukan korporasi pool. Kalau korporasi pool itu adalah kerjasama dengan petani. Tapi itu karena petani kurang percaya sama kita pelaku utama, kita sewa lah. Saya ditargetkan nyewa 1.000 lahan. Ya tapi saya mulai dari 400 yang sudah kerjasama dengan petani. Semua modal dari mereka. Untuk itu Bapak Ibu jangan khawatir Bapak beras sampai tidak laku. Semua di sini ada Perpadi. Pak Suwandi Ketua Perpadi Pasir. Nah, nanti tetap koordinasi. Jadi beras yang ada nanti kalau Bapak sudah sertifikasi semua, nanti ada keberangkatan dari dinas, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Selama ini perusahaan ngambil beras juga yang di sana itu PPK juga, tidak tersentuh kita. Nah kalau ada penekanan bahwa ngambil dari di program ketahanan pangan ada calon kota PTI, kita supply di sana, nanti semua dihandle di situ. Jadi pemasaran tidak khawatir. Kita juga tetap aman. Saya kira itu motivasi buat Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan khawatir kehilangan akan lahan beralih fungsi. Saya juga setiap hari di tempat saya itu berkurang. Tapi apa sampai bisa ngelarang? Oh tanah sendiri beli sendiri sertifikat kemudian dilarang? Mustahil. Cara mengubah naikkan derajat PK dari hasil pertanian itu. Kalau memang bisa nanam sekian, genjot sekian, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Saya yakin gak lama dibunuh sawitnya itu tinggi. Untuk itu, saya berharap dari pemerintah kabupaten bahkan di provinsi, buatlah sebuah edaran seperti di Jawa. Kita jangan menyontoh di Jawa itu polanya kita yang disuruh registrasi sudah, tetapi dari atas juga membuat sebuah gebrakan. Kalau di Jawa boleh mendirikan minimarket, boleh mendirikan Alfamidi dengan catatan serap beras lokal, serap hasil pertanian kita. Itu harus ada, kebijakan itu harus ada. Jadi bapak-bapak tidak boleh untuk kita cepat proses, tapi pasarnya toh cuma pasar Senakit, pasarnya cepat pasar warung, tidak ada gunanya. Mari jalan sama-sama, buat kebijakan, buat terobosan supaya semua Indomaret yang ada itu juga mau menerima barang kita. Itu solusi. Ya maaf saya bicara bukan saya menyebutkan pemerintah, tapi itu yang dilalui. Itu harus dilalui supaya baik pelaku yang menyuruh maupun yang disuruh sama-sama menerima keuntungannya. Kalau tidak kayak gitu kita
bukan masalah keluar biaya, ngurus gratis, tapi mikirnya lebih dari uang itu. Andai kata bisa tak bayar 2 juta, tak bayar yang terima, kan begitu. Kalau di Jawa otaknya sudah pada enter, mereka tahu akan pentingnya itu, biar pakai uang pun dia jalan di sini gratis saja tidak mau, kan begitu. Tapi ketika nanti sudah di IKN, sudah bisa pastikan, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya sudah masuk pada sebuah perusahaan. Perusahaan itu adalah salah satunya pengembang termasuk Wika, perumahan Wika konstruksi, dan termasuk catering. Di Kadis Penerbangan yang seperti Bapak BPT Tiko, saya dan Bapak Ibu yang ada di sini, baik pelaku usaha maupun Bapak pendamping, Pak RW Senior, Pak Arno. Ini diodas senior saya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa hal dan sini amat penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan perberasan, terkait dengan Prima 3. Saya sendiri belum menjalani, tentunya saya tidak berani bicara. Itu Pak Bajo ya. Jadi kenapa saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu? Awalnya saya usaha beras yang petani sama dengan Bapak Presiden, enggan, saya tidak mau ngurus itu bukti nyata. Tapi ketika dibenturkan dengan keadaan, ternyata itu perlu. Baru awal dari Bapak IKN menuju IKN ini baru awal ya Bapak Ibu, baru awal menuju IKN. Ternyata persaingan untuk mendapatkan pasar itu sangat susah untuk di perberasan, ya, sehingga terbentur dengan keadaan itu bersamaan terhembusnya IKN. Saya berusaha gimana pasar beras kita itu bisa masuk. Mesin yang masih kecil, kualitas mesin yang masih di bawah standar, ya. Dengan kualitas pematangan di tempat kita mayoritas di kecamatan Lokali dan sekitarnya, khususnya apalagi tetangga kita, itu sangat rendah. Cara budidaya itu yang mempengaruhi kualitas beras kita, sehingga pasar beras kita amat susah dan susah masuk di pasar kita, khususnya pasar yang modern. Nah, kalau pasar tradisional di pasar-pasar bisa gampang masuk beras, kalau masuk dan jual. Tapi contoh, tidak usah jauh-jauh. Pernahkah Bapak dari Kidiko menggunakan beras petani dari lokal? Belum ada kan? Kalau kau pernah mungkin dicoba sekali 2 kali. Itu disebabkan karena standarisasi regenerasi itu sendiri belum ada. Untuk itu banyak perusahaan baik sawit maupun perusahaan batubara sebenarnya menginginkan beras kita tapi dia juga beras butuh keamanan, butuh sertifikasi itu. Untuk itu dengan cara apapun saya tempuh, minta mati. Tes. Jadi berbagai macam cara saya tempuh, ya. Saya tapi kalau kita cuma nggak boleh peraturan, mana peraturan di jalanan, perda, semuanya cuma nonsen, angka-angka tulisan aja udah dibuat mengeluarkan uang dewan-dewan itu tidak dijalankan, ya enggak? Selesai, saya kira itu aja Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu salah satunya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena mudah-mudahan ketika nanti kita sudah berjalan, Bapak-bapak Ibu sudah ditata tentang semuanya, edar beras semuanya. Kita nanti buat gebrakan, kita tunjukkan beras kita kualitas. Kita masukkan oleh Pak Bahar, Pak Kadis, beri masukan Pak Bupati, kemarin juga sudah sama Kadis juga. ASN minimal insentifnya Pak 20 kilo aja Pak, dites gelombang pertama. Kalau jelek jangan beli lagi. Sehingga para pelaku juga membuktikan bahwa berasnya berkualitas. Perusahaan, ASN,
Insentifnya adalah 20 kilo kalikan berapa? Saya hitung kemarin waktu saya ngajukan sebuah ide gagasan proposal untuk persiapan IKN itu, AES yang ada di Kaltim itu sudah mendekati 5.000. Andai kata 20 kilo aja sudah habis, kita kurang keras. Untuk itu terobosan mudah-mudahan itu nanti bisa dijalankan dari semua kalangan, baik dari dinas maupun dari dewan sepakat mengiyakan bahwa kita membantu petani, membantu dari proses dan membantu penjualan. Nah, petani juga jangan tenang-tenang ketika respiring jelek, jangan berkecil hati. Bapak nanti bisa masukkan bahan gabah Bapak. Di tempat kami nanti ada sebuah perusahaan namanya CV Pasir Prima, itu merek beras saya. Itu respiringnya sudah besar, semuanya sudah difasilitasi sekelas di Kalimantan mungkin tidak ada. Yang kita masukkan untuk investor masuk nilainya sudah 128 M untuk menyiapkan IKN. Jadi sengaja saya ada beberapa bulan ini tidak aktif, Bu Erwida nelpon marah-marah santri, makanya konsen saya itu. Untuk itu saya berharap dari pemerintah kabupaten bahkan di provinsi, buatlah sebuah edaran seperti di Jawa. Kita jangan menyontoh di Jawa itu polanya kita yang disuruh investasi sudah, tetapi dari atas juga membuat sebuah gebrakan. Kalau di Jawa boleh mendirikan minimarket, boleh mendirikan Alfamidi dengan catatan serap beras lokal, serap hasil pertanian kita. Itu harus ada, kebijakan itu harus ada. Jadi bapak-bapak tidak boleh untuk kita aja cepat proses, tapi pasarnya toh cuma pasar Seragen, pasarnya cepat pasar warung, tidak ada gunanya. Mari jalan sama-sama, buat kebijakan, buat terobosan supaya semua Indomaret yang ada itu juga mau menerima barang kita. Itu solusi. Ya, maaf saya bicara bukan saya menyebutkan pemerintah, tapi itu yang dilalui. Itu harus dilalui supaya baik pelaku yang menyuruh maupun yang disuruh sama-sama menerima keuntungannya. Kalau udah kayak gitu kita bukan masalah keluar biaya, ngurus gratis, tapi mikirnya lebih dari uang itu. Andai kata bisa terbayar 2 juta, tak bayar yang terima. Kan begitu. Kalau di Jawa otaknya sudah pada enter, mereka tahu akan pentingnya itu, biar pakai uang pun dia jalan di sini gratis saja tidak mau, kan begitu. Tapi ketika nanti sudah di IKN, sudah bisa pastikan. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya sudah masuk pada sebuah perusahaan. Perusahaan itu adalah salah satunya pengembang termasuk Wika, perumahan Wika konstruksi, dan termasuk catering. Salamnya sampai nggak rusak. Mungkin dari Pak Barjo sudah berkali-kali datangi supaya saya ngurus, tapi saya tidak mau. Toh belasan sudah laku. Sama dengan bapak ibu baik saya maupun apa semuanya sama. Tapi ketika kita ingin maju, ingin berkembang, kita butuh semuanya itu. Ya. Kita butuh itu. Di awal bapak baru menuju IKN, tentu siapa sih yang tidak mau berhubungan dengan pelaku IKN? Pasti bapak-bapak andai kata ketemu atau diajak pasti mau, ya enggak? Ya. Pasti mau. Kebetulan saya diajak, masuklah dalam lingkungan itu. Perusahaan pengembang, baik penyandang dana, saya masuk di situ. Nah, ternyata hambatannya yaitu rekrutasi, sertifikasi, semuanya itu. Itu ada beberapa hal. Baik itu tuntutan dari kami sebagai pelaku usaha perberasan maupun sayur mayur. Jadi bapak-bapak di dinas ya jangan memaksa kita juga sekedar memaksa. Kan bapak ibu pasti juga sadar apa keuntungannya saya untuk sertifikasi. Toh barang saya juga laku. Nah, dengan adanya kenaikan harga kalau disertifikasi, punya bapak ibu, jamu bapak itu kalau jamunya Pak Atno, mungkin kalau di rumah lakunya 15.000, toh di mall laku 40.000.